teman-teman, saya pikir ini sudah beberapa kali ya kita ketemu, atau mungkin teman-teman yang lain ketemu soal pemungutan dan penghitungan suara. Kalau boleh saya ulang, saya ingin menekankan beberapa hal saja. Sekalian nanti saya akan informasikan apa sih perbedaan-perbedaan. Pertama, soal definisi. Saya tidak ingin definisi ini clear, ini tidak clear di antara kita. Next. Definisi ini adalah biasanya yang jadi persoalan itu adalah definisi penghitungan suara. Kalau pemungutan suara itu kan proses yang dilakukan di suatu TPS ya dengan cara coblos. Jadi kalau ketemu suara-suara yang belum tercoblos sebelum hari pemungutan suara, pastinya suara-suara itu suara-suara yang tidak digunakan. Nah, penghitungan suara itu adalah proses yang dilakukan dari mulai setelah selesai penghitungan suara, pemungutan suara sampai nanti besok, kemungkinan sampai jam 12 besok tanggal 15, ya kan, ini setting waktunya. Prosesnya apa? Untuk menghitung suara sah, suara tidak sah, kan gitu. Suara yang digunakan, suara yang tidak digunakan, suara yang tidak dicoblos, dan lain sebagainya. Artinya, dimungkinkan proses penghitungan suara sampai jam 12 tanggal 15 Februari. Dan itu terjadi pada 28 TPS di Batangan Naik. Pemilu tahun 2019, tapi tidak ribut. Yang ributnya adalah besok harinya soal membuat salinan. Kok bisa sampai lewat sore? Iyalah, selesainya jam 12, bikinnya lama, ya kan? Bolehkah membuat salinan itu sampai tengah malam lagi? Ya boleh. Namanya apa? Membuat salinan. Nggak ada di terjemahan ini. Selesai ya, teman-teman. Berarti dimungkinkan membuat salinan itu bisa sampai jam 3 sore besoknya, jam 4 sore. Dan ini harus clear. Bolehkah? Ya boleh lah. Ada tiba-tiba 28 TPS itu kemudian mereka istirahat karena capek. Betul. Nggak ada yang tahu kan? Ya aman. Kita jamin kepada seluruh partai bahwa kalau besok ada yang berbeda antara jumlah suara sah dengan tidak sah, dengan suara-suara yang digunakan, dengan pemilih yang datang, kita PSU kan 28 TPS. Soal pemilih juga harus clear. Kita sekarang ada pengaturan pemilih datang. Ini sudah diadopsi di Pilkada. Nah, kenapa pengaturan pemilih ini diatur? Logikanya begini. Sesuai dengan ketentuan, pengadaan ini berkaitan dengan surat-suara. Pengadaan surat-suara itu diperuntukkan untuk pemilih yang terdaftar di DPT plus 2%. Oke. Kemudian, apakah sesuai dengan ketentuan putusan yang ke-20 tahun 2019 dimungkinkan ada orang pindah memilih ke satu TPS dengan catatan itu memang karena keinginan dia. Ada 9 alasan yang kemarin kita deadline sampai tanggal 15 ya. Kemudian ada 4 alasan yang nanti kita deadline sampai tanggal 7. Jadi mungkinkan. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ketika pemilih itu pindah memilih ke satu tempat, surat-suaranya ikut pindah nggak? Kenapa nih? Surat-suaranya ikut pindah tidak? Tidak. Surat-suaranya tetap dikirim ke TPS Itulah kenapa pada pemilu tahun 2024 ada pemilih loksus. Kenapa? Karena ada suatu perusahaan, ada ada lapas, hutan, pesantren, sekolah yang nggak dimungkinkan. Rata-rata seperti misalnya di Padang Peraman itu, walaupun kita nggak sempat ya, nggak mau dia. Itu Manice itu mereka orang Padang Peraman paling 2-3 orang. Betul kan? Terus kata-kata orang tua di Poptekpel, walaupun mereka tidak mau punya loksus, sekarang kan mereka nyesal. Sekarang mereka minta loksus, ya nggak bisa. Kan loksus itu kalau tidak salah tanggal 31 Mei kemarin kalau nggak salah. Makanya sekarang nggak tahu lagi. Nah, itulah kenapa ada kebijakan loksus. Mereka dibuatkan TPS, didata sebagai DPT, namun data asalnya dihilangkan. Hilang, mereka jadi terdata di sana, menjadi DPT di sana, namun layanan bagi mereka adalah layanan DPTB. Di Padang Peraman kita ada loksus tidak? Tidak ada.
Kalau jadi teman-teman nggak punya pengalaman baru nih. Bagi daerah-daerah yang ada loksus, misalnya saya taruhlah Poltekpelnya ada loksus. Maka nanti layanannya itu adalah kalau dia orang pindah Jakarta, maka surat-surat yang dikasih ke dia cuma satu, walaupun namanya ada di DPT. Surat suara misalnya dia pindah dari Pasaman ke sini, berarti surat suara yang dapat dia cuma hanya berapa ya? Kecuali tiga dia dapat surat suara. Namun surat suara yang dikirim ke sana adalah sesuai dengan jumlah DPT-nya. Kira begitu. Tapi sayang kita pada pengalaman beberapa kali sekarang pada nyesal. Ada yang pimpinan pesantren nyalek, nyesal ya sekarang nggak bisa lah. Dulu sudah diingatkan, ya kan? Ya ini orang ini kalau mau nyalek harus baca-baca duluan kan? Iya, saya tahu. Poltekpel juga lapor kita, dia mau nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Loksus kita di Sumbar hanya 33 tempat, 31-nya rutan lapas dan 2 TPS-nya itu di pondok pesantren. Di pondok pesantren yang di di 50 kota. CBS. Nah, ini saya kembali lagi ke sini. Nah, kenapa pengaturan waktu ini? Di dalam Juknis 66 kita juga atur pengaturan bagi pemilik DPTB. Sekarang kita atur pemilih DPT-nya sampai jam 11 datang. Jam 11 sampai jam 12 kita berikan kesempatan kepada pemilih DPTB datang. Supaya apa? Rentang waktu jam 12 sampai jam 1 kami kasih kesempatan bagi pemilih DPT. Ketentuannya ketika pemilih DPTB datang ke TPS, dia surat kita layani. Jadi kalau pemilu 2019 yang telat datang itu atau penggunaan istilah dapat dilayani sepanjang surat suara masih tersedia itu hanya untuk pemilih DPK. Betul? Kalau sekarang tidak, pemilih DPTB plus pemilih DPK dia dapat dilayani di suatu TPS sepanjang surat suara masih tersedia. Ini beda. Namun untuk pemilih DPTB ada pengantar dari KPPS ke TPS sebelah. Ada nanti sudah dokumen pengantar. Beda dengan DPK. Kalau DPK hanya disuruh aja pindah ke TPS 94. Sepanjang masih di dalam satu nagari, satu desa kelurahan atau di dalam satu wilayah kerja. Kemudian ada DPK, ada perubahan sekarang, ada pembaharuan sekarang di DPK. Dulu DPK itu adalah saklek adalah mereka yang betul-betul tidak terdaftar sebagai pemilih DPT, tidak terdaftar sebagai pemilih DPTB. Tapi kita harus lihat di dalam ketentuan pasal 348 Undang-Undang 2017 itu, silakan dilihat pasal 1. Pemilih kita itu adalah A, pemilik KTP elektronik yang terdaftar di DPT. B, pemilik KTP elektronik yang terdaftar di DPT. C, pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar di DPT dan tidak terdaftar di DPTB. Yang ketiga, penduduk yang memiliki pertanyaan. Apa jenisnya penduduk yang tidak menggunakan hak pilih? Dilihat di pasal 349 di pasal berikutnya itu tetap penduduk yang dikatakan penduduk yang sudah penduduk yang berhak memiliki hak pilih ini itu adalah mereka yang memiliki KTP. Sekarang pertanyaannya, pasca tanggal 15 kemarin pemilih DPTB kita pindah domisili kan selesai kan kemarin. Lalu yang pindah domisili lagi, dia pindah sekarang ke TPS kita, dulunya di Jakarta. Sekarang dia sudah jadi pemilik KTP di TPS kita. Bolehkah kita layani sebagai DPK? Boleh. Dia boleh, maka itu di dalam juknisnya itu disampaikan sepanjang tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan, di TPS tempat alamat sesuai dengan alamat wilayah kerja alamat KTP dia itu, maka dia boleh dilayani. Maknanya apa? Ini di dalam pengawasannya teman-teman, sepanjang dia tidak terdaftar di TPS di nagari itu, karena kan DPK itu kan
Wilayah kerjanya dia boleh memilih di TPS manapun dalam negeri. Dia boleh dilayani di TPS manapun di negeri. Bisa dipahami ya? Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau pemilih DPT non KTP elektronik? Dia kan bukan pemegang KTP, benar ya? Tunggu soal ini. Ya harus gantung, biar kita saling merindu gitu. Oke. Nah, sudah clear ya soal pemilihnya. Maka ke depan soal pemilih yang menyebabkan PSU hanya satu. Ketika ada KPPS yang melayani pemilih datang ke TPS, dia bawa KTP luar TPS itu tanpa ada dokumen A pindah pemilih. Oke? Harapan saya, bagaimana kemudian dengan ini menjadi backup supaya begini, ini kerja KPPS-nya sudah benar, kemudian pengawas TPS kira-kira ini pengalaman empirik nih gitu, 2019. KPPS-nya kerjanya sudah benar. Ada yang datang tiba-tiba berKTP Jambi nama dia pengen memilih di suatu TPS. Nggak mau KPPS tempatnya. Enggak, apa KTP Jambi gitu. Nama kata pengawas TPS tidak ada gitu media. Ampun. Setelah bapak ibunya memilih, dia foto KTP-nya, lalu sore harinya keluar rekomendasi PSU. Ini pengalaman empirik yang sangat tidak mengenakan yang saya kategorikan sebagai al-fahsya. Pengawas TPS-nya yang tadi itu sempat nggak pulang ke rumah istrinya, bahkan sampai 2 minggu setelah PSU dilaksanakan. Berarti ada 25 hari terus tidak pulang ke rumah. Ampun. Kenapa peristiwa itu terjadi di TPS 13 di Nansabaris? TPS itu satu-satunya di sana. Lokasi TPS-nya itu di kantor pertanian di Sunua. Itu kantor gaya apa dulu? Berarti clear ya, PSU itu hanya terjadi karena di 103 TPSU di Sumatera Barat itu terjadi semuanya adalah karena pemilih. Apa antisipasi ini? Kemarin saya marah-marah kepada Bawaslu di acara apa itu. Dia tanya, apa sih kesiapan KPU Bawaslu? KPU Sumatera Barat menghadapi ini. Saya tanya, apa kesiapanmu? Nanti yang diminta pengawas TPSmu siapa? Jangan-jangan PKD. Marah sekali dia. Kan gak enak pertanyaan begitu sesama penyelenggara pemilu. Aduh. Saya suka marah kalau yang begini-beginian gak clear ya namanya. Ini kan kita sedang lihat ya. Maksudnya begini. Kenapa terjadi PSU di Sumatera Barat banyak sekali? Itu karena pemilih. Kita paham bahwa memang ada yang menggerakkan. Tapi kalau tidak kita nggak mau gimana? Saya mungkin siapa yang di Nansabaris misalnya? Di Nansabaris itu bahkan sampai balik-balik meja di TPS yang di pasar itu. Nggak jadi. Ya artinya tamengnya siapa? KPPS 4 plus pengawas kan begitu ya. Ketika tamengnya sudah selesai, ini orangnya clear ya sudah, maka apapun rencana kecurangan dari berbagai pihak maka tidak akan ABCD. Nah, apa bedanya sekarang? Bedanya adalah jika tidak dapat menunjukkan KTP elektronik, ini kan daripada perdebatan nih. Bolehlah KTP fotokopi KTP ya boleh, KTP foto, KTP-nya di foto boleh, KTP-nya nyobain pakai spanduk nyoba KTPS boleh. Yang dia lagi ini KTP apa gitu ya kan? Boleh apa lagi? Pokoknya dia bawa dokumen identitas yang ada foto kemudian memuat keterangan diri. Pertanyaannya, bolehkah pakai KTP kuning? Tidak, karena niknya beda ya. Karena kan KPPS 4 cek. Bolehkah dia bawa paspor? Boleh. Bolehkah dia bawa surat nikah saja nih? Sudah nikah ada nikah? Coba dicek dulu. Bagi yang sudah nikah, bagi yang belum nikah jangan cek. Kalau ada niknya, ada. Kan ada fotonya. Karena pengecekan itu adalah dari Juni silakan
nih ada pengaturan yang menarik memang di dalam bisnis kita itu soal kalau dulu ada pemilik yang datang ke TPS sudah tanda tangan daftar hadir, lalu dia keluar lupa, ini ada yang nelpon langsung nelpon ke DPP putar-putar sudah menelpon akhirnya jam 7 sore. Lalu usaha mencoba nelpon kan, karena ada tuh dalam Facebook kan ada yang sedang menggila sudah tapi ini aja kan. Nah, yang model itu ada kok pengalaman ada. Mama, bapak, bukan yang benar kan. Tiponya di mana-mana. Nah, ada pengaturan dicoret. Kalau dulu kan nggak ada kegampangan kita di sana. Sekarang dicoret. Supaya apa? Supaya jelas dasar hukumnya. Jadi kita yang ketika sedang nanti kita mengusulkan banyak hal termasuk stempel. Bolehkah pakai stempel? Boleh. Stempelnya buat apa? Hanya buat identitas TPS. Kalau tanda tangannya harus tanda tangan persiapan sebelum tanggal 8 sampai tanggal 13 Februari saya harus latar settingnya harus jelas. Tanggal 8 adalah hari pertama penyerahan C pemberitahuan. Yang menyerahkan C pemberitahuan itu adalah ketua KPPS atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh ketua KPPS. Bisa dimaknai bahwa yang menyerahkan C pemberitahuan itu hanya satu orang di satu TPS agar fair diawasi oleh pengawas TPS, namun tetap memikirkan soal efisiensi waktu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ketua KPPS atau orang yang ditunjuk oleh ketua KPPS. Waktunya dari mulai tanggal 8. Pemberian C pemberitahuan itu boleh dengan 3 model. Kalau dulu 2 model. Model pertama datang ke rumah pemilih. Dan model kedua WA, difoto, dikirim WA. Model ketiga itu diserahkan kepada keluarga yang dipercaya, kepada orang yang dipercaya dari keluarga. Kira-kira begitu bahasanya. Artinya tetap dalam konteks keluarga. Boleh ke tetangga yang tidak keluarga? Tidak, apalagi kepada tetangga yang musuhan. Bisa dipahami? Lalu berarti ada proses mengirim dengan WA. Pertanyaannya begini, bagi tugas kemarin kita sudah arahkan setelah pelantikan tanggal 25 ya Bro, semuanya sudah bagi tugas. Pembagian tugasnya itu nanti diumumkan di TPS, yang ada ketua, siapa KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 dan seterusnya. Lalu berikan penjelasan kepada KPPS ini, maksudnya ini prosedural saja. Lalu laporkan formnya. Apa yang berbeda dari pemilu tahun 2019? Laporkan form model C pemberitahuan itu. Kalau dulu serahkan. Jadi ketika C pemberitahuan, tadi kan penyerahannya dengan cara 3 ya, diantar dengan WA atau dengan diserahkan kepada. Metodenya ada 2, diantar itu sampai tanggal 11. 12-13 dengan cara pemilih yang jemput. Oke. Tanggal 13 jam 17.00 sudah mulai dilaporkan. Ini yang saya sampaikan. Dilaporkan berapa jumlah C pemberitahuan yang didistribusikan, berapa yang tidak. Kepada siapa dilaporkan? Kepada PPS. Pengawas TPS boleh tahu? Ya wajib tahu. Tanya kepada KPPS, berapa yang Anda serahkan? Pertanyaan kedua, berapa sisanya? Pertanyaannya adalah, yang diserahkan dengan cara WA tadi atau Japri tadi, itu masuk yang diserahkan atau tidak? Yang diserahkan. Yang dilaporkan hanya jumlah yang dilaporkan. Kemudian PPS lakukan rekapitulasi, bertindak, dilaporkan ke KPU. Jadi pengawasan di tanggal 13 itu teman-teman adalah mengawas berapa sih masing-masing itu yang didiskusikan, berapa yang tidak, berapa rekapnya per nagari, berapa rekapnya per kecamatan, kan begitu. Kemudian
pertanyaannya, fisik barang tadi, C pemberitahuan yang sisa tadi, taruhnya di mana? Taruhnya nggak di TPS. Ketua KPPS bawa ke TPS. Bolehkah C pemberitahuan itu diserahkan pada hari A? Boleh. Kepada pemilih yang tadi datang, seperti yang pakai KTP, diserahkan pakai WA. Bolehkah misalnya C pemberitahuan itu diserahkan yang awalnya dia tidak tahu nih, misalnya dia dikenal, ternyata dia datang, saya itu Pak, saya memang sudah lama di sini, tapi saya lalu saya dalam rumahnya itu ada di Sungai Limau, mana Sungai Limau? Itu ada dia punya pemilih yang tidak dikenal, itu bahkan sampai hampir 200 pemilih di Nagari, Gugu yang di bawah, maka dia tidak tahu, saya tahu. Ada 160-an lebih pemilih yang tidak dikenal oleh warga. Bukan sedikit. Datanya ada. Datanya aktif di Capil. Orangnya tidak dikenal. Nah ini penting untuk dicermati. Itulah kenapa untuk di TPS sana itu jarang partisipasinya di atas. Karena per satu TPS itu ada yang 50 yang dari kenal orang. Nah tiba-tiba dia datang, bolehkah KPPS yang menyerahkan? Boleh, dengan catatan dicatat di dalam C kejadian khusus. Karena C kejadian khusus itu adalah mencatat barang sesuatu atau peristiwa sesuatu yang prosedural, yang tidak prosedural, kira begitulah. Jadi di luar prosedur dicatat, tapi dibolehkan. Tapi yang barang sesuatu yang tidak dibolehkan jangan dicatat di sana. Oke? Nah, kemudian ini penting, soal keamanan. Logistik pemilu menjadi tanggung jawab KPPS Gastip setelah diterima Susari. Ini meskipun ini kan sebenarnya undang-undang ya, tapi tidak mesti harus dimaknai secara saklek. Kok tidak tiba di logistik di TPS sebelum hari pemungutan suara? Ini desainnya tergantung KPU Kabupaten Kota. Misal, ada TPS, dia bisa amankan di TPS dan di PPS. Kemudian PPS lah yang menyerahkan di pagi hari tanggal 14. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak punya, misalnya kantor nagarinya nggak punya gudang misalnya, dia nggak punya gudang, bolehkah langsung di rumah-rumah ketua KPPS atau anggota KPPS? Silakan. Inilah yang kemudian kami ingatkan kepada KPU Kabupaten Kota, didata semenjak dari hari sekarang, kira-kira logistik kita itu ditaruh di rumah siapa, lalu dirakorkan dengan Bawaslu, dengan pihak keamanan, TNI Polri, termasuk dengan peserta pemilu, agar KPPS kita nyaman tidurnya tanggal 13 malam. Saya ingin menjelaskan begini, soal yang berbeda itu adalah soal penggunaan pencatatan hasil. Dulu kita nggak mengenal ada titik, sekarang wajib di TPS ada titik. Karena C hasil kita foto menggunakan Sirekap, dia itu tidak boleh ada coretan. Maka suka atau tidak suka, ketika ada kesalahan penulisan di C hasil plano, maka dicoret dengan titik. Kemudian kalau parafnya bagaimana? Di paraf di luar kota. Siapa yang memaraf? Siapa yang menemukan kesalahan? Contoh, KPPS-nya yang keliru, dia perbaiki, dia paraf sendiri, dia bikin di C kejadian khusus. Kalau ada saksi, itu tambahannya misalnya 3 tambah 3 kan 6, dia bikinnya 5 misal. Ini kan tambahannya kan 6, kok 5? Dicoret. Yang paraf di sana adalah saksi tadi, cukup saksi. Nggak usah saksi ke 38 saksinya. Paham nggak? Kalau dulu kan kita saksi mana lu tanda tangannya? Banyak. Enggak, cukup saksi yang tadi. Nggak apa-apa. Ditulis di dalam cek kejadian khusus. Ada perbaikan di penambahan 3 tambah 3 sama dengan 5 menjadi sama dengan 6 yang hasil masukan dari hasil keberatan dari saksi atas nama ini. Nah dulu pemilu tahun 2019 ini datanya 3 di data pemilih itu, data pemilih DPT, data pemilih DPTB, data pemilih DPK. Iko yang membuat itu lama RKP Kecamatan, betul tak?
Nah sekarang seluruhnya yang kita data itu data awal adalah hanya pemilih DPT saja. Bagaimana dengan pemilih DPTB masuk ke pengguna hak pilih? Jadi meskipun DPTB itu termasuk kategori pemilih predictable, dari awal datanya sudah ada, tapi pencatatan dia adalah masuk ke pemilih pengguna hak. Ada yang overthinking lagi, kelebihan daripada Andri. Bagaimana kalau nanti jumlah pemilih yang menggunakan hak dipilih di TPS itu lebih banyak dari pemilih DPT? Ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Misal begini, DPT-nya 400. Nggak mungkin, 200. Surat suara kan harusnya 204. Ternyata memang 204 pula yang menggunakan hak pilih. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang surat suara yang di sana 204, kemudian orang datang pemilih di sana sampai 300, yang pertanyaannya adalah surat suaranya dapat dari mana? Mana 9 itu? Boleh. Kalau dulu kan ada kunci-kuncian, sekarang tidak lagi. Begitu juga pemilih DPK. Nah, itulah yang membuat lama. Rekap di kecamatan lama sekali, rekap di kabupaten juga lama soal itu. Bahkan ada yang pingsan. Lupa dia ini TPS mana sih? Remponya tebal sekali. Saya masih ingat pada Amperaman itu remponya tebal sekali. Saya bacakan remponya satu-satu. Mana anak partai? Lama ini katanya. Terima aja. Ya mau gimana kan? Hanya soal data. Ya, itulah kemudian dibantu kerja-kerja PPS, KPPS. Begitu juga teman-teman, kebijakan terbaru dalam rekapitulasi kita. Rekapitulasi kita itu ke depan menggunakan Sirekap web. Kita sudah data pada Amperaman ini tidak ada yang akan menggunakan Excel. Semuanya pakai Sirekap web. Gak ada lagi pakai Excelan. Kita harus lebih keren, lebih maju. Kemudian boleh 4 panel. Nah, ada satu kewajiban yang tertinggal setiap kita pemilu 2019, silahkan dilihat. Kewajiban kita itu adalah nanti rekapitulasi itu hasil kecamatan dan kabupaten wajib diserahkan ke PPK, wajib diserahkan ke PPS. Panwascam kan dia dapat dari awal. Ini maksud saya rekap di kecamatan. Kadang-kadang kan kita hanya kasihnya ke atas, lupa ke bawah. Ya kan? Sehingga tidak ada miliknya. Saya pikir untuk penghitungan suara ini lebih gampang pekerjaannya. Bagaimana? Ada pertanyaan. Bagaimana caranya ketika ditemukan jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah? Apa jawabannya? Sama kan? Makanya tidak boleh ada kekonyolan seperti di Kota Padang, kelebihan 0,1%. Nggak ada itu. Harus sah. Ini teman-teman kalau ada, nggak usah ragu-ragu. Ini belum sama, kita hitung lagi. Bagaimana caranya biar sama? Ya disamakan. Ya, karena memang dasarnya harus sah. Itu saja, saya kembalikan ke moderator.